Baik Ibu, di sini sebelumnya saya akan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu, akan menutup pintu dan tirai terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Baik, sudah ditutup. Di sini ada yang bisa saya bantu Bu? bisa Bu. Ada apa ya Bu ya? Saya calon pengantin, saya Iya. mau bertanya tentang kesehatan saya dan suami Bu. Baik Ibu, di sini Ibu ingin konsultasi tentang masalah reproduksi ya Bu ya? Iya Bu. Baik, di sini kesehatan reproduksi seksual bagi calon pengantin. Baik sebelum itu, kita di sini akan menggunakan lembar balik ya Bu ya, yang seperti ini ya Bu ya. Iya. Baik, bisa Ibu lihat di sini. Yang pertama itu adalah baik di sini sebelumnya nama saya Bidan Lilis ya Bu ya. Saya yang bertugas pada sore hari ini untuk melakukan konseling kepada Ibu. Sini kita akan menjelaskan materinya. Yang pertama itu pernikahan ya Bu ya. Di sini kan menjelang pernikahan ya. Jadi akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini untuk kesepakatan ibu dan calon pengantin untuk saling memberikan ketenangan yang mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta ya Bu ya. Jadi untuk masing-masing pihak peranan yang sama memperoleh hak-hak reproduksi yang sama. Jadi untuk hak reproduksi dan seksualnya itu ada memiliki hak yang sama dalam memutuskan. Jadi kapan akan mempunyai anak, seperti itu, berapa jumlah anak dan jarak kelahirannya. Jadi di sini Ibu dapat menentukan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual juga, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual ya Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual. Jadi nanti kan Ibu dan suami terlindungi dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta memahami upaya mencegah dan penularan yang dapat mengakibatkan buruk terhadap kesehatan reproduksi seksual bagi Ibu dan suami Ibu. Jadi untuk memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan ya Bu ya. Ya. Jadi untuk pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, yang memungkinkan sehat dan selamat, dan menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Jadi untuk hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing, serta dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa ada unsur paksaan atau ancaman kekerasan ya Bu ya. Ya. Jadi untuk persiapan nikah itu apa aja sih Bu? Baik di sini ada persiapan fisik, yaitu pertama cek status kesehatan pasangan Ibu dan Ibu juga ya, terutama ya. Terus ada persiapan gizi. Nah, untuk persiapan gizi sendiri itu ada tablet tambah darah dan asam folat seperti itu. Terus selanjutnya ada pemberian imunisasi TT yang disuntik di bagian tangan ya Bu pada saat akan menikah seperti itu. Terus selanjutnya menjaga kebersihan organ reproduksi ibu dan suami. Jadi untuk persiapan pranikah apa aja? Jadi di sini ada pemeriksaan fisik tadi. Pemeriksaan fisik itu seperti tanda vital, itu ada suhu, nadi, frekuensi nafas, tekanan darah, seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan darah rutin apa saja? Jadi untuk pemeriksaan darah rutin itu ada di golongan darah, ada gula darah, ada talasemia, hepatitis B dan C. Terus ada TORCH atau toxoplasmosis atau rubella. Jadi seperti herpes, atau selanjutnya itu ada pemeriksaan urin ya Bu. Untuk selanjutnya itu ada persiapan gizi. Jadi nanti dilihat untuk persiapan gizi ibu dan suami dalam menghadapi misalnya ingin punya momongan seperti itu. Jadi untuk gizinya juga harus cukup ya Bu ya. Untuk peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan, melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Jadi untuk selanjutnya itu ada imunisasi TT untuk pencegahan dan perlindungan diri aman terhadap penyakit tetanus, dilakukan dengan pemberian 5 dosis ya Bu ya. Itu imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh.
Jadi itu ada 5 kali. Biasanya sih imunisasi itu ada dilakukan pas bayi gitu, terus SD, terus nanti misalnya sebelum nikah, sebelum hamil, seperti itu ya. Jadi untuk menjaga kebersihan reproduksi sendiri itu ada sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari seperti itu. Terus tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik. Terus dibersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang ya Bu ya, dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Pakailah handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau tidak berbau. Khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas atau vagina. Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Terus pergunakan pembalut jika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air kecil. Jadi untuk perempuan yang sering keputihan atau berbau dan berwarna harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan ya Bu ya. Terus untuk laki-lakinya atau calon suaminya dianjurkan untuk sunat atau periksa kesehatan seperti itu. Jadi untuk tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan itu ada beberapa ya Bu ya. Itu ada kekerasan fisik, psikis, terus ada seksual, terus penelantaran, dan juga ada eksploitasi. Untuk tindak kekerasan pada pernikahan itu kekerasan fisik biasanya itu memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyudut dengan rokok atau melukai. Terus untuk secara psikis itu biasanya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya atau semacamnya seperti itu. Terus untuk kekerasan seksual itu memaksa dan menuntut hubungan seksual. Penelantaran, misal tidak memberikan nafkah istri, melarang istri bekerja. Terus eksploitasi itu memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakkan orang seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi tindakan kekerasan? Itu solusinya adalah pertama, biasanya kita konsultasi atau konsultasi tentang masalah kita ke psikologi atau hukum. Terus dengan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan dan dilakukan visum. Terus melaporkan ke polisi dan menceritakan ke teman-teman sekeliling atau teman-teman yang dekat dengan ibu seperti itu. Untuk mengatasinya, kalau misalnya ke fasilitas kesehatan itu kan ke rumah sakit seperti itu ya Bu ya. Terus menceritakan kepada keluarga dan teman dekat, laporkan kepada polisi. Terus biasanya ibu membutuhkan pendamping dari tokoh agama atau dari psikolog lah seperti itu. Jadi bentuk kekerasannya dalam rumah tangga ini dalam bentuk ketidaksetaraan gender atau dalam rumah tangga ya Bu ya. Misalnya seperti ini, pembelaan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah seperti itu. Terus sering juga perempuan emosional, laki-laki rasional. Misalnya subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Marginalisasi, perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting seperti itu. Dan beban ganda, beban bekerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus mencari nafkah bagi keluarga. Jadi untuk organ reproduksi perempuan sendiri, di sini bisa dilihat ya Bu ya, ada saluran telur, indung telur, bibir besar, bibir kecil, rahim, leher rahim, lentit, lubang kencing, lubang vagina, dan anus. Nah, selanjutnya ini adalah organ reproduksi pada bagian laki-laki. Itu ada kandung kemih, ada saluran sperma, terus tulang kemaluan, ada penis, ada kepala penis, ada kantung sperma, ada prostat. Selanjutnya ada kantung buah zakar, epididymis, dan buah zakar. Untuk organ reproduksi laki-laki, itu testis, itu berjumlah dua buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron ya Bu ya.
Nah, ibu bisa baca ya bu ya, bagian kegunaannya seperti apa. Dan juga ini ada skrotum atau kantung buah zakar, itu kantong kulit yang melindungi testis berwarna gelap dan berlipat-lipat. Ada vas deferens atau saluran sperma, itu saluran yang menyalurkan sperma dan testis epididymis menuju ke uretra atau saluran kencing. Selanjutnya ada prostat atau vesicula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya. Selanjutnya ada penis, itu berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. Selanjutnya itu masa kehamilan. Baik di masa kehamilan ideal itu ada terbagi menjadi dua. Biasanya ada kehamilan yang ideal dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi untuk kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dijaga dan perkembangannya secara baik begitu. Terus kehamilan tidak diinginkan biasanya terjadi akibat hubungan seks pranikah, akibat gagal, drop out atau KB. Terus wanita usia subur yang tidak punya anak tapi tidak menggunakan kontrasepsi. Terus untuk metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru ingin menunda kehamilan, biasanya ini bu, ada metode itu jangka pendeknya ada pil, ada kondom, terus jangka panjangnya ini ada implan, terus ada spiral ya bu ya, atau IUD. Selanjutnya yang metode ilmiah biasanya menggunakan pantang berkala, tidak misalnya menggunakan suhu tubuh, terus menggunakan kalender, terus penilaian lendir vagina. Selanjutnya metode kontrasepsi yang dianjurkan itu bagi pasangan, ini sudah tadi dijelaskan, bisa baca sendiri ya bu ya. Proses kehamilannya ini ada saluran telur, sel telur, ada sperma, misalnya spermanya jadi masuk lewat sini terus masuk ke sini ya bu, terjadi pembuahan. Jadi untuk proses kehamilan sendiri itu adalah sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur. Jadi sel telur yang telah dibuahi sperma menempel di lapisan dalam dinding rahim. Dalam 120 hari pertama, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel. Jadi memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin. Terus kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan, itu 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Jadi ini misalnya tanda-tanda kehamilan seperti ini ya bu ya. Tes kehamilannya positif, tidak nafsu makan, mual dan muntah. Di sini kita bisa melihat misalnya cara menghitung usia kehamilan dan cara menentukan taksiran persalinan ya bu ya. Gini cara untuk menghitung usia kehamilan, misalnya hari pertama haidnya ibu tanggal 8 Juni 2019 misalnya seperti itu, atau 8 Juni 2023 ya bu ya. Terus diperiksa positif hamilnya 14 Juli 2023. Umur kehamilannya antara waktu 8 Juni 2023 sampai 14 Juli 2023, jadi 36 hari sekitar 5 minggu seperti itu. Jadi cara menentukan tafsiran persalinannya, misalnya untuk tanggalnya ditambah 7, bulannya dikurang 3, dan tahunnya ditambah 1. Jadi contohnya hari pertama haidnya tanggal 8 Juni 2023, masa waktu persalinannya diperkirakan tanggal 15 Maret 2024. Seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan pemeriksaan kehamilan itu timbang berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran janin, terus status imunisasi TT-nya, minum tablet tambah darah dan asam folat, dan konseling kehamilan. Untuk menjaga kehamilan sendiri, jangan kelelahan dan mengangkat beban yang berat ya bu ya, atau benda yang berat. Terus berbaring 1 jam pada siang hari, istirahat cukup 9-10 jam. Terus berpakaian longgar, menyerap keringat, alas kaki yang nyaman, berjalan kaki 30-60 menit tiap harinya. Untuk biasanya disarankan senam hamil,
tidak merokok dan hindari asap rokok, dan status makanannya yang bergizi seimbang. Menu selama kehamilan itu biasanya produk susu, misalnya sayur, susu, terus protein, buah, nabati, karbohidrat, seperti itu. Jadi kehamilan dan persalinan yang berisiko itu batas umur yang ideal untuk hamil itu 20 tahun sampai 35 tahun. Sampai 30 tahun ya Bu ya. Batasnya paling akhir 35 tahun. Nah, ini jangan terlambat, tolong petugas kesehatan. Jadi untuk kehamilan berisiko tinggi biasanya terjadi karena 4 faktor atau 4T dan 3T ya Bu ya. 4T yang pertama itu terlalu muda, misalnya hamilnya kurang dari 20 tahun. Terus terlalu tua, misalnya hamilnya lebih dari 35 tahun, dan terlalu sering anaknya itu jaraknya terlalu dekat, seperti itu. Dan juga terlalu banyak. Misalnya yang 3 terlambatnya itu adalah terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya tenaga medis yang darurat, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Ini ada 4 tanda bahaya kehamilan, yaitu perdarahan pada saat waktu hamil, terus bengkak kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala dan kejang, demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum atau tiba saat melahirkan, terus muntah terus dan tidak mau makan, berat badan yang tidak naik dari trimester 2 sampai trimester 3. Jadi untuk tanda bahaya kehamilan itu tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada kondisi emosional ibu hamil. Biasanya ibu hamil itu mudah tersinggung, sensitif, uling-ulingan, manja, mudah marah dan tidak semangat. Untuk perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak mau tidur, nyenyak dan tidak nyaman, merasa sesak. Untuk mencemaskan perubahan fisiknya itu khawatir terhadap perkembangan bayi dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal atau cacat, terus merasa belum siap menjadi orang tua, seperti itu, karena biasanya masalah ekonomi juga, kesiapan dan mental ibunya juga. Ingin diperhatikan, biasanya ingin makanan-makanan yang tidak ada misalnya musimnya, sehingga sulit didapat. Hal tersebut semata-mata karena ingin memperhatikan keluarga atau suami ya Bu ya. Untuk tips relaksasi ibu hamil itu biasanya tenangkan pikiran, bayangkan ibu berada di tempat yang nyaman dan mendengarkan musik-musik yang santai. Baik, ini untuk program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi P4K dan buku kesehatan ibu dan anak ya Bu ya, seperti ini. Seperti ini ya Bu ya. Jadi ibu hamil biasanya diberikan buku KIA. Buku KIA berisi catatan kesehatan ibu hamil bersalin dan nifas. Jadi untuk stiker P4K ditempel atau jendela, biasanya tempel di pintu sih Bu ya, di pintu rumah. Jadi biasanya dari petugas kesehatan bisa tahu misalnya di rumah ini ada ibu hamil, seperti itu. Tanda-tanda ibu melahirkan. Nah, biasanya perutnya mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar air ketuban dari jalan lahir. Bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Jadi untuk persalinan, tolong petugas kesehatan itu biasanya tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya ya Bu. Jadi untuk perawatan pasca persalinan itu biasanya melakukan perawatan tali pusar dengan kasa bersih atau kering, steril setiap hari sampai tali pusatnya lepas gitu. Terus pemberian imunisasi hepatitis B, BCG dan polio pada bayi. Pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan.
minum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan 1 kali setelah 24 jam. Ini inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Jadi untuk inisiasi menyusui dini itu segera dekat dan bayinya menyusui dalam 1 jam pertama kelahiran. Terus ASI eksklusif ASI saja selama 6 bulan. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan ibu dalam memberikan ASI ya Bu ya. Terus inisiasi menyusui dini IMD sudah pemberian ASI eksklusif. Manfaat pemberian ASI itu ada mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak, termasuk dalam pembentukan imun tubuh pada bayi. Terus dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi, mempunyai suhu yang sesuai dengan untuk bayi dan anak serta selalu bersih dan segar. Infeksi menular seksual atau IMS ya Bu, itu ada gonore, kencing nanah, sifilis, raja singa, terus ada herpes genitalis. Ya, ini contohnya Bu, seperti ini. Untuk gejalanya biasanya gonore pada laki-laki itu tubuh uretra, kenyal, putih, kuningan dan atau kuning. Terus gejala pada perempuan seringkali tanpa gejala, biasanya ada putih, ada kuning, terutama di daerah mulut, perlu pemeriksaan. Terus pencegahannya tidak berhubungan intim, setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Misalnya tidak mengganti-ganti pasangan seperti itu. Kalau sifilis itu luka atau koreng, jumlahnya biasanya 1, bulat dan lonjong, dasarnya bersih dengan perabaan kenyal sampai keras, tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Terus untuk pencegahannya sama, itu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan. Untuk herpes sendiri itu gejalanya pertama itu diawali dengan bintil-bintil ya Bu ya, luka atau erosi berkelompok di atas dasar kemerahan sangat nyeri. Sebentar ya Bu ya, ini bisa dibaca dulu ya Bu ya. Nah ini contohnya Bu, saluran reproduksi, ini infeksi pada saluran reproduksi. Ada candidosis vaginalis, ada vaginosis bakterial, trichomoniasis, banyak sekali ya Bu ya gejalanya. Itu biasanya di vulva, gejala klinisnya. Terus masa inkubasinya sampai 4 minggu biasanya. Ini HIV atau human immunodeficiency virus, merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. Jadi para pengguna narkoba suntik pergantian ini cara penularannya HIV menularkan melalui ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. Jadi infeksi HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia berupa cairan yang berisiko menularkan HIV antara hubungan seks tidak aman, melalui transfusi darah, dan seperti jarum suntik, dan juga dari ibu ke bayi tadi pada masa kehamilan dan persalinan. Jadi HIV tidak menular melalui misalnya makan atau minum bersama, terus tidak memakai peralatan makan minum bersama, tidak bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, tidak serumah. Jadi tidak bisa menular melalui hal ini. Berenang bersama, gigitan dengan serangga juga tidak.
waspada HIV. Jadi HIV tidak menunjukkan gejala ya Bu ya. Jadi orang yang terinfeksi HIV terlihat biasa saja, tetapi biasa menularkan lewat pertukaran cairan atau jarum suntik. Setelah lewat masa 5 tahun mulai nampak gejalanya akibat sistem kekebalan tubuh yang makin hilang sehingga penyakit lain masuk ke tubuh tidak dapat ditangkis. Terus tergantung tingkat kekebalan tubuh seseorang dan pengobatan yang diberikan hingga kemudian penderita AIDS meninggal karena infeksi. Juga HIV dan AIDS itu sama, saling setia dengan pasangan, gunakan kondom, tidak menggunakan narkoba. Itu biasanya kan melalui suntik ya Bu ya, berganti-gantian. Ini contoh kanker pada perempuan. Jadi kanker pada perempuan itu kanker leher rahim atau serviks, itu merupakan kanker yang membunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Jadi kanker leher rahim maupun kanker payudara sudah masuk ke stadium lanjut, sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Terus untuk deteksi dini kanker leher rahim bisa dilakukan melalui ada pap smear. Jadi terus ada IPA test untuk deteksi dini kanker rahim dianjurkan untuk perempuan dewasa 30 sampai 50 tahun ke atas. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan dokter atau bidan, puskesmas atau rumah sakit. Ini deteksi dini kanker payudara, itu sadari, biasanya bercermin dengan kedua tangan di pinggang. Terus angkat kedua tangan, cermati setiap perubahan pada payudara. Pencet puting, perhatikan cairan yang keluar. Pijatlah payudara sambil terbaring, terus pijatlah payudara saat mandi. Seperti ini contoh. Jadi untuk kehidupan seksual suami istri, kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksualnya juga baik. Terus untuk faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami maupun istri. Komunikasikan apa yang terjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar keduanya lebih sama-sama puas. Jadi gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki itu gangguannya yang pertama pada perempuan, gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksualnya hipoaktif atau hiperaktif. Terus gangguan bangkitan seksual itu vagina yang kurang mengeluarkan cairan. Terus rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin, tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme. Kalau laki-laki itu gangguan dorongan seksualnya, misalnya dorongannya sama ya, hiperaktif, terus disfungsi ereksi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus, atau faktor psikis, misalnya karena stres. Gangguan ejakulasi itu justru ejakulasi yang terhambat, dan gangguan orgasme atau tidak bisa melakukan orgasme. Untuk mencegah dari gangguan seksual sendiri, itu yang pertama ada komunikasi, hal yang sangat penting ya. Terus gaya hidup sehat, makan bergizi seimbang, aktivitas fisik dan olahraga, serta tidak merokok. Terus tidak tergoda untuk minum obat kuat, ramuan yang tidak jelas isinya dan indikasinya. Ya, di sini juga ada selalu ingin bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Bersikap dan bicaralah secara terbuka padanya. Jadi masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang suka dan mana hal yang tidak disukai. Jaga kesehatan tubuh, jiwa dengan gaya hidup yang sehat, misalnya tidak merokok tadi, kelola stres, tidur cukup, dan pola makan gizi seimbang dan berolahraga secara teratur. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang konselingnya ya Bu ya, mengenai reproduksi, kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Jadi mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Bu ya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Ibu untuk mengevaluasi bagian dari yang saya
saya jelaskan kepada ibu ya, apakah sudah mengerti apa belum. Jadi di sini kan dijelaskan tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan ya. Jadi ada beberapa tindak kekerasan yang dapat mengganggu pernikahan. Bisa dijelaskan? Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan fisikis, yang ketiga kekerasan seksual, Ya. yang keempat penelantaran, Ya. yang kelima eksploitasi. Ya, baik. Berarti di sini saya anggap Ibu sudah jelas dan sudah paham apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Ya, Terima kasih Ibu sebelumnya untuk kerjasamanya sudah mendengarkan penjelasan saya yang mungkin cukup banyak ya Bu ya. Ya. Karena kan di sini calon pengantin itu kan adalah gerbang pertama untuk menuju kesehatan bagi anak-anak ya Bu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. sama-sama.